Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Materi yang keenam masih dalam pembahasan at-takhsis. At-takhsis ada dua, yaitu muttasil dan munfasil. Takhsis yang bersambung dan takhsis yang terpisah. Yang muttasil sudah kita bahas tentang al-istitsna, pengecualian. Ya, contohnya tadi ja'a al-qaumu illa Zaidan. Nah, kemudian beberapa perincian setelahnya juga sudah kita bahas. Berikutnya adalah mutasil, istisna yang taksis yang mutasil adalah at-taqyidu bisyarat, di dibatasi ya dengan syarat, diikat dengan suatu syarat. Syarat ini sesuatu yang mengkhususkan, mengkhususkan. Contohnya misalnya adalah akrim bani tamimin in ja'uka. Ya, muliakan bani tamim kalau mereka datang. Berarti kalau nggak datang, ya nggak perlu dimuliakan. Ya, kalau datang saja. Akrim bani tamim in ja'uka. Nah, beliau mengatakan wasyartu yajuzu an yata'akhkhara 'anil masyrut. Syarat ini boleh letaknya di belakang. Syarat ini letaknya di belakang anil masyrut, daripada yang disyaratkan. Wa yajuzu an yataqaddama 'anil masyrut. Syarat ini boleh juga terletak di depan. Contohnya yang di depan adalah in ja'aka banu tamimin fa akrimhum. Kalau datang, jika datang banu tamim, maka muliakan mereka. Syaratnya di depan, inja. Boleh juga diletakkan di belakang. Ya, boleh juga diletakkan di belakang. Contohnya tadi yang pertama, akrim bani tamimin inja'uka. Muliakan bani tamim kalau mereka datang. Itu boleh. Selanjutnya adalah wattaqidu bis sifati. Memberi batasan, ya, memberi ikatan dengan sifat. Wal muqayyadu bis sifati yuhmalu alaihil mutlaqu. Dan yang ditakhid dengan sifat ini, maka mutlak dibawa kepadanya. Jadi kalau ada sesuatu yang mutlak, sesuatu yang masih cakupannya banyak, kemudian ada yang muqayyad dengan sifat, maka mutlak tadi dibawa ke sana, ke sesuatu yang muqayyad dengan terikat dengan sifat. Contohnya adalah ar-raqabah, memerdekakan budak. Ar-raqabah Quyyidat bil imani fi ba'dil mawadi. Dalam Al-Qur'an, budak ini yang dimerdekakan diberi kekhususan dengan iman, yaitu budak yang beriman di sebagian ayat di dalam Al-Qur'an. Contohnya dalam pembahasan kafaratul qatl, kafarah pembunuhan. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Ada tambahan sifat mu'minah, budak yang beriman. Tetapi di sebagian ayat yang lain wa utliqat fi ba'dil mawadi, di sebagian ayat yang lain, contohnya di kafaratul zihar, walladzina yudhahiruna min nisaihim walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin. Ini mutlak min qabli ayyatamassa. Nah, memerdekakan budak begitu saja. Maka fayuhmalul mutlaqu 'alal muqayyad. Maka yang mutlak ini yang ada di kafaratul zihar, walaupun sebenarnya hukumnya adalah mutlak, budak, yang penting budak saja. Dibawa ke muqayyad, budak yang beriman. Dibawa ke maksudnya harus memerdekakan budak yang beriman sebagai bentuk kehati-hatian, ihtiyatan. Selanjutnya, taksis ini ada yang munfasil, yang terpisah, ya, tidak bersambung dalam suatu lafaz. Dan itu bentuknya bermacam-macam. Ada yang ini boleh taksisul kitab bil kitab. Al-Quran mengkhususkan Al-Quran, ayat mengkhususkan ayat yang lain. Misalnya firman Allah Ta'ala, wala tankihul musyrikati. Jangan kalian menikahi orang-orang yang musyrik. Ini dikhususkan dengan ayat firman Allah di surat Al-Maidah, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan orang-orang yang muhsanat, yang merdeka dari ahlul kitab sebelum kalian. Ini halal, boleh dinikahi kalau mereka adalah ahlul kitab. Jadi ada pengkhususan ayat dengan ayat. Kemudian ada juga yang jenisnya Alkitab bis sunnah. Ada ayat Al-Quran yang umum dikhususkan dengan sunnah.
Contohnya firman Allah Ta'ala, yusikumullahu fi auladikum. Ini tentang wasiat. Allah mewasiatkan agar memberikan anak-anak kalian. Sebenarnya umum, anak tersebut mau agamanya apapun dapat jatah warisan. Tetapi ada hadis yang mengkhususkan, yaitu la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Kalau beda agama tidak bisa saling mewarisi. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah was sunnatu bil kitab. Ada hadis yang umum dikhususkan dengan ayat. Contohnya, Rasulullah SAW bersabda, la yakbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat seorang di antara kalian kalau hadas sampai dia berwudu. Jadi nggak bisa kalau nggak berwudu. Tidak tidak sah salat kalau tidak berwudu. Ini umum, tapi dikhususkan dengan firman Allah Azza wa Jalla, wa in kuntum marda aw ala safarin sampai falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau kalian tidak mendapati air, maka tayamumlah. Berarti hukum sholat ini harus wudhu, ini umum. Ini kondisi asal. Tapi kalau misalnya tidak ada air, nah ini dikhususkan kondisi khusus, boleh tayamum. Dalil umumnya dengan hadis, lalu dalil khususnya dengan ayat. Kemudian jenis yang keempat adalah taksis as-sunnah bis-sunnah. Hadis dikhususkan dengan hadis. Misalnya hadis fima saqatis sama'u al-usyad. Ini zakat hasil pertanian. Kalau diairi dengan air hujan tanpa biaya, maka zakatnya adalah 1/10. Ini mencakup hasil panen yang banyak atau sedikit, umum hadis ini. Tapi ada hadis yang lain yang mengkhususkan, yaitu fima laisa fima duna khamsati ausukin sadaqah. Kalau kurang dari 5 wasak maka tidak wajib zakat. Nah, berarti ada pengkhususan. Kalau terlalu sedikit tidak ada zakatnya. Batas zakat nisabnya, nisab zakat tuzuru iwathimar adalah 5 wasak. Selanjutnya adalah one nutqu bil qiyas. Taksisun nutqi bil qiyasi. Nutq maksudnya adalah qaulullah. Nutq ini maksudnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ayat Al-Qur'an. Wa qaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Ini bisa ditaksis dengan qiyas. Bisa ditaksis dengan qiyas. Karena qiyas ini sebenarnya bersandar kepada nas dari kitab dan sunnah. Jadi ya sama saja ujung-ujungnya boleh. Ujung-ujungnya adalah boleh. Nah, ini pembahasan tentang al-am wal khos, umum dan khusus, serta perinciannya. Berikutnya kita akan bahas istilah yang lain, yaitu al-mujmal wal mubayyan. Semoga yang kita pelajari ini dapat difahami dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.